Kemarin saya salah-salah aja. Kemarin juga salah bilang kasih tahu lah. Ya, kasih mulai. Nih mau yang kami kagumi bersama, yang kami kagumi semua panitia penyelenggara, yang kami kagumi semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu bertemu di pagi ini. Aminkan bareng-bareng, ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir rezekinya berkah berlimpah. Semua yang hadir engkau karuniai pasangan yang salih atau salih. Semua yang hadir engkau jadikan imannya istiqomah. Semua yang hadir engkau pulangkan, engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul. Kalau berangkat masuk surganya sekarang sudah siap. Nanti ya. Aku siap kalau benar masuk surga. Langsung siap. Ucapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-malikul jabbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sudah tenang hatinya? Alhamdulillah. Kenapa kok pertanyaannya sudah tenang hatinya? Karena tema pagi ini obat hati yang obat hati yang gelisah. Semua pernah ngerasain gelisah? Pernah merasa kecewa? Pernah disakiti? Kelihatan dari wajah-wajahnya. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita terus dalam kebaikan, dihujani rezeki yang berkah dan berlimpah. Kedua, sholawat bertampilkan salam untuk manusia yang paling kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita mau ngaji bareng Al-Quran Surah Toha ayat 124. Kalau kata Allah handphone ini pakai live streaming nggak apa-apa. Saya pimpin sekali, nanti hadirin baca sesudah apa yang kami pimpin. Tapi kalau punya handphonenya dua, satu buat live streaming, satunya buka Quran. Toha ayat 124. Kita ngaji bareng dulu. Sudah ketemu, pelan-pelan dicari ya. Surah Toha itu surah ke-20. Surah Toha, surah ke-20. Ayatnya ayat ke-120. Bapak Mbak Suryo. Gimana Ibu Kakak Putri dari Malang
semoga Allah memuliakan kakak dan semua keluarga besar hadirin semua yang hadir. Ini pertanyaannya bagus banget. Gimana kalau orang tua dari kecil tuh nggak pernah tanggung jawab, lalu kita tidak suka kepada beliau, apakah itu termasuk durhaka atau tidak? Bicara durhaka atau tidak, karena itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling paham fonisnya. Tapi atas setiap rasa tidak suka itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Terus saya ini gimana ya Ustadz? Saya lebih kepada sikap kita harus gimana? Walaupun orang tua kita toksik, ini bolehlah dijadiin update status, boleh juga. Update status hari yang ke-7. Update status yang ke-7. Udah siap? Ini kalimat buat kita ya, bukan cuma buat Kak Putri, tapi buat saya, buat kita semua. Kalimatnya ini. Udah siap? Kalimatnya, maafkan aja orang tua kita yang boleh jadi tidak seideal yang kita kira. Maafkan orang tua kita yang mungkin toksik, mungkin nggak tanggung jawab sama kita, mungkin beliau bahkan kasar, pernah KDRT-in kita, atau mungkin pernah nyabet, mukul, dan segala macam tindakan yang tidak enak kalau kita ceritain ulang. Maafkan. Orang tua kita nggak sempurna, sebagaimana jadi anak kita pun tidak sempurna. Mengingat kadang-kadang membuat kita makin menganga lukanya. Tapi belajar untuk nyibukin diri kita sama yang lain, kita fokus sama yang lain, itu sedikit melegakan. Kalau bertemu orang tua membuat kita semakin tidak nyaman dan bahkan terluka, jaga jarak, itu jadi salah satu solusinya. Maafkan aja orang tua kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kebahagiaan nanti di dalam jiwa kita dan jadi pelajaran buat kita. Kalau kita jadi orang tua nggak boleh kayak gitu ke udah hari ke-7. Jadi kakak, intinya emang berat ya kak, orang tua yang tidak bertanggung jawab. Emang berat, memang gak mudah. Pelan-pelan aja kak, rilis pelan-pelan. Nanti kalaupun kita jaga jarak itu dibolehkan, jaga jarak dibolehkan. Barakallahu. Ini sama-sama kak, semoga Allah memuliakan kita semua. Last question ke belakang, mic-nya. Ustaz, boleh? Iya, boleh. Yang belakang, ada yang mau nanya belakang itu jilbab abu-abu, boleh diangkat? Silakan. Silakan. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiati dari Banyuwangi. Di sini, Bu. Ya. Maaf Ustaz, mau tanya. Ibu Suciati dari Banyuwangi. Iya. Kan saya di sini, terus suami saya tuh di rumah, dia memblokir saya aplikasi. Sampai dari tahun 2002 sampai sekarang dia nggak mau dihubungi, tapi dia nggak ngasih keputusan gitu. Gimana hukumnya Ustaz? Laki-laki sudah menikahi ibu, lalu tahun 2002 memblokir, tidak tahu kabarnya, tidak mau menghubungi, itu gimana? Menghubungi dan nggak mau dihubungi. Tidak mau menghubungi, tidak mau dihubungi, dan posisi ibu digantung dengan ketidakjelasan. Iya. Ini pertanyaannya cukup mewakili. Mungkin kalau ada yang cukup mewakili, jawabannya ini. Seorang laki-laki yang tidak menafkahi lahir ataupun batin 6 bulan bagi perempuan boleh mengajukan gugatan perceraian. Kalau memang itu yang terjadi, dihubungi susah. Kan digantung gak enak ya. Perempuan kan bukan jemuran, betul? Gak bisa digantung, harus jelas. Iya lanjut, enggak ya udah. Insya Allah Allah ganti yang lebih. Kalau misalkan digantung jadi enggak jelas statusnya, maka posisi perempuan dalam hal ini boleh mengajukan gugatan perceraian, diurus pengacaranya,
Setelah selesai silahkan nanti beliau punya masa iddah 3 bulan 10 hari. Kalau yang ini 3 kali masa suci, mohon maaf. Atau yang menopause 3 bulan, atau yang 4 bulan 10 hari yang meninggal, atau yang hatta yadhna hamlahu sampai melahirkan kalau dia hamil. 3 kali bersuci, setelah selesai mau menikah lagi diperbolehkan. Begitu. Jadi intinya itu jalan keluar. Tapi kita nggak dosa ya Ustaz? Tidak dosa kalau kita mengajukan gelar perceraian. Kalau memang kondisinya tidak jelas statusnya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan berdiri di belakang tadi. Assalamualaikum. Ibu Nurul dari Ponorogo, silakan hadir. Sebenarnya Ustaz, apakah salah jika seorang istri lebih memilih bekerja jauh dari keluarganya dan jauh dari rumah daripada mengurus anak dan suaminya? Terima kasih. Semoga Ibu dari Ponorogo sekeluarga dimuliakan Allah. Salah nggak sih seorang perempuan jauh dari keluarga, suami, anak-anak? Karena memang kebutuhan ini jawabannya. Jamaah, finansial kita tuh nggak selalu sama. Kadang-kadang ujian dalam finansial pun ada. Bertahan di rumah tapi suami tidak berpenghasilan, yang ujung-ujungnya hanya marah, KDRT dan segala macam. Atau memilih kita sedikit berkorban jauh, lalu menghasilkan, lalu anak-anak kita bisa melanjutkan sekolah terbaiknya, kita bisa berikan seragam terbaiknya, fasilitasi pendidikan terbaiknya. Apakah itu salah? Mau tidak mau, kalau ini harus ditempuh, bismillah. Mau tidak mau, kalau jalan ini harus ditempuh, bismillah. Banyak kok yang saya tahu atas pertolongan Allah, ibundanya jauh di negeri yang lain, lalu anaknya dibiayai masuk pondok pesantren, lalu lulus jadi seorang ustadz yang banyak manfaatnya buat umat. Itu juga gak sedikit, jumlahnya banyak. Kalau emang jalan yang seperti ini harus kita lewati dulu, bismillah jamaah. Jadi saya lebih kayak bukan bicara kepada benar kelirunya, tapi lebih kepada ya udah kita bicara solusi. Karena kalau kita bicara masalah nggak kelar. Nah, sekarang solusinya rumah tangga kita butuh dapurnya tetap ngapul, betul? Anak-anak tetap butuh biaya sekolah terbaik, betul? Sedangkan kadang-kadang misalkan pasangan belum bisa mencukupi, misalkan, betul? Solusinya mau tidak mau kalau memang harus lewat sini, bismillah. Ibu, ingat juga ya satu hadis Nabi, sedekah terbaik adalah sedekah anfaqtahu ala ahli, uang harta yang kamu berikan kepada keluarga. Jadi di sini hadirin, kalau dapat rezeki $1, $2 yang dikirim ke Indonesia, itu termasuk sedekah terbaik. Jadi itu ibunda juga sedang bersedekah terbaik buat keluarga. Bismillah, niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Terakhir paling belakang, silakan hadirin dioper lagi mic-nya, silakan. Silakan hadirin. Ustadz, mohon izin bertanya. Ya. Iya. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anis dari Lampung. Silakan Kak Anis. Ustadz, saya mau bertanya. Saya berumah tangga sudah 10 tahun. Di tahun ke-7, saya punya problem dengan suami. Dan itu mengakibatkan saya hilang rasa. Sampai saat ini akhirnya saya bekerja di Hong Kong. Apakah saya berdosa Ustadz dalam rumah tangga saya ini? Saya bertahan dalam rumah tangga ini karena melihat anak-anak. Tapi saya menjalankan rumah tangga ini sudah tidak ada rasa dengan suami.
Mohon solusinya Ustadz. Bertahan tapi terus tersakiti, dan itu berlangsung lama, atau bermunajat kepada Allah memohon yang terbaik. Solusinya adalah bermunajat, sholat istikharah, minta sama Allah yang terbaik. Biasanya jawaban Allah beri lewat 3 kali. 1 lewat mimpi, 2 lewat informasi, 3 lewat kecenderungan hati untuk memilih melanjutkan atau mencukupkan. Kami tidak bisa dan kami juga nggak berani bilang ya udah cukupkan aja atau ya udah lanjutkan aja, karena yang paling tahu yang menjalani. Kakak yang paling tahu apakah ini layak dilanjutkan untuk saling memperbaiki ataukah dicukupkan. Semoga Allah beri ganti yang lebih baik. Tapi semua kami di sini mendoakan semoga Allah memberi yang terbaik buat kakak sepenuhnya. Jangan lupa istikharah, libatkan Allah. Kalau Allah terlibat, keputusan apapun pasti takdir terbaik yang Allah tetapkan. Barakallahu fikum. Jemaah, terima kasih banyak ya jemaah. Keluarga kami yang ada di Hong Kong semuanya ya Allah, orang-orang salih salihah semuanya. Beliau ya Allah adalah hamba-hambamu yang tulus ikhlas. Beliau ya Allah adalah hamba-hambamu yang turut berikhtiar memberi nafkah terbaik, sedekah terbaik buat keluarga beliau. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang paling banyak bayar zakatnya, paling banyak infak sedekahnya, diberi kelapangan umur penuh manfaat, dan beri kebahagiaan buat kami hidup senang dunia akhirat. Astaghfirullah wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil nanti ada sorban jalan, mari kita bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Amin.
Muhammad. Jemaah, kalau setiap episode hidup kita mungkin selalu bahagia, ingat ya, hidup kita tuh gak bahagia-bahagia terus, pasti ada sedihnya. Kalau sekarang kita megang uang, kita gak akan selamanya megang uang terus, pasti ada masanya kita gak punya uang, betul? Dinikmatin aja, hidup itu untuk dinikmati. Jangan meratap apa yang harusnya bisa kita nikmati, jadi gak enak kalau kita ratapi terus. Pokoknya sekarang jamaah mantep cari ridho Allah. Wayahnya ngaji, wayahnya sholat. Nek capek ya dijawab ini. Wayahnya sholat, wayahnya ngaji, wayahnya capek ya belakangnya at. Status hari apa? Buat status hari Ahad full seminggu. Wayahe sholat. Pegang 3 rumus ini ya. Belum? Sudah siap? Pegang 3 rumus hidup bahagia. Wayahe sholat. Wayahe ngaji. Wayahe ngaji angkat biar at gitu loh teman-teman. Diulang. Siap? Ngaji jangan wayahe ngaji kan jadi enggak at. Ngaji angkat gitu, oke? Siap? Pegang 3 prinsip hidup supaya hidup kita bahagia. Wayahe sholat. Wayahe ngaji. Kalau capek ya hidup bahagia insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Orang tua kami manusia ya Allah, yang kadang ada kelirunya, ada kurang berkenannya, ada sesuatu yang mungkin kami belum bisa memaafkan beliau. Tapi ya Allah, kami sangat mencintai beliau. Jaga beliau ya Allah, hapus kekurangan dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ada yang sudah berpulang ke pangkuanmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur kedua orang tua kami min riyadil jannah. Izinkan kami anak keturunannya hidup rukun. Izinkan kami anak keturunannya hidup berbahagia, melanjutkan perawatan amal salih kedua orang tua kami. Ya Allah, pertemukan kembali kami dengan kedua orang tua kami di surga. Ya Allah, kami jauh dari keluarga bukan karena apapun kecuali kami mencari rahmat-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kami di negeri yang jauh ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa melindungi kami di negeri yang jauh ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satupun apapun yang kami lakukan kecuali Engkau pasti mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami, peluk kami, dekap kami. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina ya Allah. Kami kadang suka berpikir apakah kami pantas kembali padamu ya Allah. Kami hina ya Allah, tapi kami tahu Engkau Maha Pemaaf. Kami ini hina ya Allah, tapi kami tahu Engkau Maha mengampuni semua dosa.
Ya Allah, seburuk apapun kami di masa lalu, izinkan kami bisa bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, seburuk apapun hari-hari yang dulu pernah kami lalui, sekeji apapun perbuatan yang pernah kami lakukan, maafkan ya Allah, ampuni ya Rahman, ganti dengan kebaikan dan amal salih yang berkepanjangan ya Allah. Ya Allah, kami tidak bertahan karena uang kami yang banyak semata. Kami tidak bertahan karena mungkin fisik kami yang kuat saja, tapi kami bertahan melewati ujian demi ujian, badai demi badai. Kami lewati karena iman kami kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau cabut iman ini dari lubuk hati kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami terombang-ambing dalam kekeliruan ya Allah. Ya Allah, rezeki sudah Engkau takar, Engkau jamin tidak tertukar. Hadiahi untuk kami rezeki yang berkah, berlimpah, sehingga banyak kebaikan-kebaikan bisa kami hadirkan. Ya Allah, anak-anak kami Engkau yang menjaganya ya Allah. Kami titip ya Allah anak-anak kami kepadamu ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Kami rindu, kami hanya bisa memutar videonya ya Allah. Saat kami rindu, kami hanya baru bisa melihat foto-fotonya ya Allah. Sungguh waktu berlalu begitu cepatnya ya Allah. Mereka yang dulu merah keluar dari rahim kami sekarang sudah meremaja, semakin dewasa. Kami tak bisa menghandle pergaulan mereka ya Allah. Tapi Engkau sebaik-baik penjaga ya Allah. Ya Allah, kami di sini di negeri yang jauh, kami titipkan padamu ya Allah anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan padamu urusan-urusan kami ya Allah. Hati kami yang sesat, dada kami yang sempit, urusan-urusan yang kadang terus berdatangan, masalah yang silih berganti. Ya Allah, jangan tinggalkan kami walau hanya sekejap mata ya Allah. Bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, pulihkan kami ya Allah. Izinkan kami tumbuh dalam kebaikan ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bahagiakan hidup kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Bahagiakan hidup kami di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk semua almarhum-almarhumah Ibu Surina binti Joyo Prawiro, Ibu Ponika binti Materjo,